Halo semua, pada kali ini kita akan membahas ya salah satu altcoin dari meme coin ya sektornya, yaitu BONG. Ini request dari teman-teman ya. Jadi kita akan coba lihat untuk bahas dari projection BONG ya, seperti apa. Karena saya melihat untuk Bitcoin ini ada potensi untuk koreksi ya, seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya di update tadi pagi. Kita sudah lihat bahwa Bitcoin itu sebenarnya sudah koreksi. Saya ingin quick update aja ya. Dia sudah koreksi sekitar hari ini itu sekitar 5% ya. Ini cukup besar ya dibandingkan hari-hari sebelumnya yang cenderung nggak ada koreksi ya. Ini masih belum New York Season loh ya. Jadi kita nggak tahu nanti New York Season seperti apa. Tapi saya melihat bahwa Bitcoin dan Ethereum ini masih ada potensi untuk koreksi lebih dalam lagi ya. Kalau untuk Ethereum ini masih ada possibility sekitar 5% lagi ke bawah, jadi masih bisa total 10% lagi dia untuk koreksi. Lalu kalau untuk Bitcoin-nya saya melihat ya sudah lumayan price in ya kalau Bitcoin ya, sudah berada di area lower channel. Ya kalau mau koreksi lagi sih bisa ya ke 62.000 kurang lebih, dengan potensi penurunannya sekitar 8% lagi ke bawah. Tapi ini akan membawa altcoin itu nanti akan rontok ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk update-nya market dari Bitcoin dan Ethereum. Kita akan bahas dari BONG ya, biar nggak lama-lama. Saya akan coba cari untuk bentar, ini aja spot market ya. Kita akan lihat untuk BONG, sebelumnya dia bergerak uptrend ya, ke atas ya, meskipun dia ada koreksi pun kita masih lihat ya uptrend ya, semenjak dia breakout dari area konsolidasi yang sudah kita gambarkan di bawah ini. Seperti yang Anda bisa lihat, dia berkonsolidasi dengan waktu yang cukup lama, sekitar 60 hari kurang lebih. Setelah itu dia breakout ke atas, impulsif naik sekitar 200% ya. Ini nggak seberapa besar ya dibandingkan dengan BP dan juga Floki ya. Floki dan BP itu paling kencang. Dia memimpin market leader dari meme coin ya. Sama satu lagi WIF. WIF itu juga kencang juga, tapi saya nggak ada posisi di WIF. Jadi tapi itu juga tiga-tiganya itu kencang sih. Kita nggak mirip-mirip proses kenaikannya sekitar 300-500% ke atas. Untuk sekarang, untuk BONG kita lihat di sini dia membentuk sideways saja ya. Saya melihat dia hanya membentuk inside bar. Kalau boleh saya coba gambarkan dengan area low-nya kurang lebih ada di 0.254 dan area supply-nya ada di 0.37. 377 ya, 00-nya banyak ya, Anda bisa hilangkan sendiri. Kenapa kok saya gambarkan seperti kotak oranye ini ya, kok nggak di atas kok nggak saya masukkan ya, karena ini di tanggal 5 Maret kita lihat dia cuma closing ya, atasnya itu opennya di sini, dia langsung naik ke atas membentuk buntut lalu dibawa turun lagi ke bawah. Jadi saya bisa simpulkan ini merupakan area resisten yang cukup kuat ya untuk BONG. Kalau kita lihat untuk di daily time frame sih seperti ini ya, saya melihat dia hanya konsolidasi seperti biasa. Kalau Anda aware, Anda mau tambahkan mungkin seperti ini boleh ya, Anda coba tambahkan ya seperti gambar resisten dan support itu boleh, tapi saya lebih prefer, saya lebih suka BONG ini hanya membentuk konsolidasi saja untuk sementara. Lalu bagaimana prospeknya untuk di time frame kecil seperti itu ya. Kalau di time frame kecil sih saya melihat dia cuma mondar-mandir ya untuk area atas dan area supportnya. Menurut saya kalau Anda mau akumulasi ya, area akumulasi yang cukup baik dan ideal itu berada di area sekitaran 0.213 ya. Anda bisa coba pending order di sana, buy. Mungkin nanti kalau jam 8, jam 9 ketika market New York open, itu kecenderungan mereka market itu biasanya ada flash crash sedikit sebelum dia nanti naik ke atas gitu. Biasanya dia ada liquidity sweep dulu di bawah, seperti itu. Jadi ketika liquidity sweep di bawah, Anda nanti bisa coba pasang jaring di bawah ini untuk mungkin 20% posisi atau 30% untuk akumulasi di spot seperti itu ya. Bukan di future market ya, di spot menurut saya. Karena penurunan ke bawah itu sekitar 28-30% ya. Jadi kalau Anda antri sih masih cukup oke lah ya, daripada Anda harus beli di harga sekarang menurut saya. Jadi Anda bisa manfaatkan seperti itu. Kalau dia jebol lagi gimana? Kalau dia jebol lagi, area support berikutnya untuk BONG, saya lihat ada di area resisten become support ini. Ini merupakan area support yang sangat kuat menurut saya, support majornya ya. Jadi masih ada potensi penurunan ke bawah sekitar 45% lagi. Tapi kalau kita hanya berkaca pada Fibonacci sih harusnya nggak sampai ya ke sana. Kalau kita lihat secara Fibonacci pun area 50% itu berada pada area akumulasi yang sudah saya
gambarkan sebelumnya di area kotak ini. Area akumulasi di 618 Anda bisa coba taruh juga. Kalau kita extend ke samping, di sini ada area support juga ya. Ini ada area support, ini area resisten, dan ini juga bisa Anda jadikan sebagai support dan resistennya. Di area mana? Area akumulasi berikutnya ada di sekitar 0,178 atau 0,18. Anda bisa coba bulatkan sendiri, nolnya ada 3-4 ke belakang, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk bong ya. Saya sudah berikan untuk titik-titik area akumulasinya di mana. Bagaimana kalau breakout? Kalau breakout sih saran saya jangan dikejar ya untuk meme coin ini. Anda bisa coba cari untuk aset instrumen yang lain. Nanti akan coba saya carikan atau saya coba infokan ya untuk instrumen lain apa yang bisa memberikan kita opportunity di saat market sedang koreksi saat ini. Kurang lebih seperti itu untuk update dari market bong. Semoga membantu dan Anda bisa mendapatkan ide untuk melakukan akumulasi di spot market. Thank you semua. See you on next video.